In People, kamu menyaksikan Into Desa Highlight bersama saya, Angie Ang. Sebelum kami sajikan berita yang telah kami rangkum selama sepekan, kami tim redaksi Into Day mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun lebaran di tahun ini ada yang berbeda, utamanya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pemerintah telah mengimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja, namun kenyataannya ada beberapa daerah yang masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Presiden Joko Widodo menggelar sholat Idul Fitri di halaman Wisma Bayurini Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat bersama keluarga dan staf istana. Namun masih ada beberapa daerah yang menggelar sholat Id berjamaah di masjid, di antaranya Aceh, Medan, Ternate, dan Bekasi. Kendati sudah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran virus dengan mengenakan masker, membawa sajadah masing-masing, dan menghindari bersalaman, namun masih terjadi penambahan kasus COVID-19. Di Kota Bekasi, satu keluarga terpapar virus COVID-19 usai dinyatakan mengikuti sholat Id berjamaah di masjid. Sejak tanggal 26 Mei lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI dan Polri untuk bersiaga di titik-titik keramaian untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjalankan protokol kesehatan dalam menyambut new normal. Pasukan TNI Polri tersebut akan disiagakan di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota yang menjalankan PSBB. Keempat provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga. Pemerintah menginginkan masyarakat kembali produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin demi menghindari penyebaran virus corona. Di sisi lain, Polri memperpanjang operasi ketupat hingga 7 Juni 2020. Hal ini guna menekan jumlah kendaraan di arus balik usai lebaran. Sebelumnya, operasi ketupat dijadwalkan akan berakhir pada 31 Mei 2020. Selama 33 hari berlangsungnya operasi ketupat 2020, polisi telah memutar balik lebih dari 87.000 kendaraan yang nekat mudik ke kampung halaman. Selama pelaksanaan operasi ketupat 2020, terhitung sejak 24 April hingga 25 Mei, volume lalu lintas arus balik melalui jalan tol turun hingga 63% selama mudik lebaran. In People, ingat nggak beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa ada wacana pembukaan pusat-pusat perbelanjaan pada awal bulan Juni mendatang. Namun ternyata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kabar tersebut. Hingga kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menentukan operasional mal di ibu kota. Hal ini dikarenakan mereka masih menunggu hasil evaluasi PSBB di tahap ketiga. Mal akan buka tanggal 5, mal bukan buka tanggal 7 itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri. DPR RI dan pemerintah akhirnya menyetujui pelaksanaan pilkada serentak di tahun ini menjadi 9 Desember 2020. Dimundurkannya penyelenggaraan pilkada ini dinilai dapat membantu menekan kurva COVID-19. Komisi 2 DPR RI meminta agar dalam tahapan proses pilkada serentak nanti, pemerintah dapat menerapkan aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini guna menghindari potensi terjadinya kerumunan masyarakat. Kita masih ada waktu untuk itu. Kemudian justru kita balik, ini menjadi peluang untuk makin menekan COVID karena seluruh kepala daerah yang incumbent yang mau bertanding, mereka all out. In People, yang lagi viral di media sosial, belakangan ini beredar sebuah video yang berisikan suster-suster Katolik menyanyikan lagu Selamat Lebaran karya Ismail Marzuki. Pas banget sama momentum Lebaran nih In People. Karena itu banyak juga yang menganggap video ini merupakan bentuk toleransi antar umat beragama di Indonesia. Video yang berdurasi 2 menit ini pun mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar melontarkan pujian melalui akun Instagramnya. 3 biarawati ini merupakan anggota kongregasi Suster Putri Bunda Hati Kudus PBHK Jakarta Pusat. Mereka adalah Suster Eufrasi, Suster Dorothea, dan Suster Vincentine. Wah,
Why, adem banget ya people kalau ngelihat video-video seperti ini. Dan ternyata bukan satu-satunya, masih ada lagi beberapa video serupa, misalnya para biarawati dari Jember. People bisa langsung kok cek di sosial media masing-masing. Yang terutama harus diingat, kita sebagai manusia harus saling mendukung dan tidak menyakiti hati yang lainnya. Contohnya dengan tidak melakukan body shaming. Kalau ngomongin body shaming, people tahu nggak? Billie Eilish juga pernah menjadi korban body shaming. Dan untuk sekarang, Billie Eilish pun menunjukkan perlawanannya melalui sebuah film pendek. Nah, people, sekian In Today's Highlight kali ini. Saya Angie Ang, In Today in People's Way. Penyanyi lagu Bad Guy itu meluncurkan film pendek berjudul Not My Responsibility. Melalui video berdurasi kurang dari 4 menit tersebut, Eilish ingin menegaskan bahwa komentar negatif netizen soal tubuhnya adalah bukan tanggung jawabnya. Jadi, people jangan melakukan body shaming ya. Does my chest, am I my stomach, my hips, the body I was born with? Is it not what you wanted? If I wear what is comfortable, I am not a woman. If I shed the layers, I'm a slut. Though you've never seen my body, you still judge it and judge me for it. Why? We make assumptions about people based on their size. We decide who they are. We decide what they're worth. If I wear more, if I wear less, who decides what that makes me? What that means? Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me not my responsibility?